Penanya menyebutkan pada pertanyaannya, di sekitar perumahan kami, alhamdulillah sudah berjalan kembali sholat jamaah, walaupun tidak lebih dari 5 orang. Namun akhir-akhir ini ada salah satu jamaah roja yang menyarankan kami untuk tidak sholat berjamaah dengan alasan menaati pemerintah dan mencegah penularan. Bahkan dia sampai menegur beberapa jamaah yang biasa sholat. Pertanyaannya, bagaimana salaf kita dulu, baik para sahabat maupun setelahnya yang terkena wabah, apakah mereka menutup masjid-masjid mereka, dan amalan-amalan apa yang mereka lakukan supaya wabah cepat berlalu? Ibnu Hajar rahimahullah telah mengisahkan kejadian wabah yang pernah menimpa Mekah pada tahun 827 Hijriah. Sampai dalam sehari mati 40 orang, dan terhitung yang mati pada bulan Rabiul Awal 1.700 orang. Kemudian beliau katakan, wa yuqalu inna imam al-maqam lam yusalli ma'ahu fi tilkal ayyam illa ithnan. Dikatakan bahwa seorang imam di maqam Ibrahim tidaklah salat bersamanya. Tidak ada yang salat bersamanya pada hari-hari itu kecuali 2 orang. Kisah ini menunjukkan tetap ada jamaah, walaupun yang hadir hanya 2 orang di tengah terjadinya wabah. Keadaan salat berjamaah seperti itu sekarang kita dapati. Kita mengimami salat berjamaah di salah satu masjid di tempat yang nampak tidak tersebar virus corona, namun yang hadir 2 atau 3 orang dan terkadang lebih. Kita pun menganggap mereka yang tidak hadir berjamaah sudah memiliki uzur, sebagaimana uzur mereka untuk tidak kemana-mana. Di saat wabah sudah benar-benar menyebar, sehingga tidak ada yang datang ke masjid dan tidak pula ada yang datang ke tempat-tempat lain, maka itu sudah menjadi uzur. Sudah menjadi uzur bagi yang tidak ke masjid. Sebagaimana pada kejadian wabah menimpa Mekah sampai dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahmatullah alaina wa alaih, semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau, wa baqiyatul a'immah batalu li'adami man yusalli ma'ahum. Sebagian para imam yang mengimami salat mengabaikan salat berjamaah, tidak melakukan salat berjamaah karena tidak ada yang salat bersama mereka. Tidak ada yang salat bersama mereka. Adapun kasus sekarang, tempat masih terlihat aman sehingga masih ada yang mau datang salat berjamaah di masjid, namun ditakut-takuti. Masalahnya sekarang ditakut-takuti, diisukan bahwa masjid tempat penyebaran virus corona. Yang terkena virus corona itu setelah dari masjid, yang ke masjid akhirnya jadi dicurigai. Yang salat berjamaah dengan jamaah yang sangat minim pun diupayakan untuk bubar dengan berbagai alasan. Yang tetap datang ke masjid dicap termasuk khawarij, nanti mati membawa dosa karena tidak menuruti anjuran pemerintah, sehingga memutlakkan setiap anjuran pemerintah harus dituruti. Yang tidak mau divaksin dianggap sururi, karena tidak menaati pemerintah yang menganjurkan vaksin. Ketika pemerintah menganjurkan untuk menyekutukan Allah dalam penetapan hukum, alias ikut berpartisipasi dalam demokrasi, langsung dituruti. Bahkan yang tidak ikut dicap berdosa dengan alasan karena membuka peluang untuk orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin Ambon dibantai oleh RMS, lalu sebagian ahlus sunnah tetap ke Ambon untuk membela kaum muslimin Ambon, maka dicap termasuk khawarij dengan alasan karena tidak menuruti keinginan pemerintah supaya tidak ke Ambon. Yang ikut membela ahlus sunnah Damaj dengan berangkat menuju ke Kitaf supaya bisa menembus Damas, dicap ikut jihad yang tidak syar'i dengan alasan karena tidak bersama penguasa. Apakah keadaan sekarang juga akan menjadikan pemerintah sebagai alasan pembolehan dan pengharaman hingga sebagian orang memperkarakan jamaah masjid? Sebagian orang memperkarakan jamaah masjid ke pihak berwenang.
kita katakan kalau memang yang ke masjid itu diperkarakan atau sampai dipolisikan dengan alasan di masjid sebagai penyebaran atau sumber virus corona, maka itu sudah menjadi uzur secara khusus untuk tidak ke masjid. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah tentang seseorang, in kana khaifan idza kharaja ila al-jum'ah ayahbisahu sultan bighairi haqqin kana lahu at-takhalluf 'anil jum'ah. Apabila seseorang dalam keadaan takut jika keluar untuk Jumatan, maka penguasa akan memenjaranya. Dia takut karena penguasa akan memenjarakannya dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran, maka boleh baginya untuk tidak ikut Jumatan. Sekilas dari yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan bahwa masjid tidak ditutup. Kalaupun seandainya ada yang ditutup, maka tentu tidak semuanya. Maka suatu keganjalan, keanehan bila kemudian didakwahkan untuk menutup masjid dengan berbagai alasan. Sementara perintah Nabi SAW untuk lockdown, yakni tidak keluar masuk di suatu negeri yang terkena wabah, diabaikan dengan berbagai alasan. Namun yang mengherankan, pada pertama-tama diperintahkan ditutup adalah masjid-masjid. Sudah kita katakan, kalau virus corona itu memang sudah benar-benar menyebar, maka pasti dengan sendirinya setiap orang akan takut masjid. Jadi tidak perlu menakut-nakuti. Para imam di Masjid Haram yang telah dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tetap salat di masjid, hanya saja sudah tidak ada jamaah yang datang karena masing-masing takut dengan wabah. Orang kalau sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwa sudah ada yang berjatuhan lalu mati karena sebab virus corona, maka tentu dia akan menjadi takut untuk keluar. Jangankan ke masjid, ke tempat kerjanya pun tidak akan berani pergi karena takut. Cukup keadaan salaf yang telah dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah itu sebagai pelajaran. Setiap orang dengan sendirinya takut ke masjid karena benar-benar menyaksikan wabah atau karena sudah terkena wabah.